Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Yo, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Pagi, Bu. Oke, eh, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Koirul. Koirul, silakan nak. Iya, Oke, Kak. teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Koirul Ana sudah pimpin doa. Sekarang Ibu coba absen dulu. Eh, ada temannya yang nggak hadir nih kayaknya ya. Jimmy, Denny. Sebagian tadi memang sudah ada nih yang WA Ibu, katanya ada kegiatan. Bisa hadir, Rizky ada. Oke, kita lanjut ya. Ibu coba share screen dulu. Mana ini pesannya? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Ibu. Tentang tentang apa yuk? Gak muncul ya? Kayaknya. Sebentar, ini lagi ada errornya nih laptop Ibu. Kok nggak bisa buka PowerPoint, nggak kebaca dia. Apa sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah belum? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Semuanya udah ya? Kalau udah, ini mic yang belum dimatikan, matikan dulu ya, Nak.
Nih si Aisyah belum mati kayaknya. Oke. Yuk, minggu lalu kita kan tentang persamaan dasar akuntansi nih. Ada yang masih ingatkah yang nomor 1? Jimmy mana Jimmy? Jimmy coba. Ya Bu. Coba itu yang nomor 1 di analisis dulu nak. Ya mana iPod? Tuan Arpandi beli peralatan. Jimmy suaranya hidup. Nah, yuk yang tanggal 1 coba. Tuan Arpandi membeli peralatan seharga 500.000 secara kredit. Kalau di persamaan dasar akuntansi gimana itu? Jimmy, ada yang bisa bantu Jimmy? Peralatan bertambah pada debit 500.000. Terus hutang bertambah di kredit 500.000 rupiah. Iya, dia di kolom ya. Jadi di kolom peralatan itu muncul 500.000, di utang muncul 500.000 ya. Jadi balance kanan kiri. Oke, Ibu anggap yang persamaan dasar akuntansi kalian sudah. Lanjut materi kita berikutnya yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang tahu nggak perusahaan jasa itu apa? Coba lihat itu di gambar. Itu gambar apa? Perusahaan salon. Yes, Pangkas rambut. pinter, gambar salon ya. Itu adalah contoh nyata dari perusahaan jasa. Dia tidak menjual produk, dia menjual jasa, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Coba kita lihat tujuan dari pembelajaran ini. Pembelajaran kalian belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini coba baca yang nomor 1. Denny nggak on ya? Kayaknya jaringannya nggak kuat. Si Risa. Coba baca nak nomor 1. Setelah guru menampilkan slide PowerPoint, pencatatan dan bukti transaksi, siswa dapat menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Oke, terima kasih Denny. Ternyata bisa ya walaupun putus-putus. Ya, Bu. Tujuan yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Lalu tujuan yang kedua coba si Aisyah baca. Aisyah. Yang kedua, siswa mampu menguraikan tahapan proses kegiatan akuntansi. Ya, yang kedua kalian bisa nanti menguraikan tahapan proses kegiatan akuntansi. Yang ketiga coba si Risa. Setelah mengamati slide serta didik mampu menganalisis transaksi terhadap akun, mekanisme debit dan kredit tiap akun. Oke, yang keempat si Putri Rindiani.
Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan analisis mekanisme debit dan kredit tiap akun. Oke, mampu menganalisis debit kredit ya. Coba lihat di layar kalian, ini kira-kira gambar apa? Udah muncul kan gambarnya baru? Ada yang tahu ini gambar apa? Yang di atas ini dan yang di bawah. Ini ada faktur, ini ada nota. Ini termasuk gambar bukti transaksi ya. Ketika melakukan transaksi nanti akan ada bukti yang diberikan. Itu perlu untuk melakukan pencatatan. Jadi tidak ada nanti dana itu yang dialihkan ke yang lain-lain gitu. Untuk bukti kronologis. Lalu Ibu akan membentuk kalian ke dalam kelompok. Kelompoknya sama kayak kelompok yang sebelum-sebelumnya. Ketika kalian Ibu kasih tugas yang untuk presentasi, jadi kelompok 1 itu kan ada kelompok 1A, 1B, sama kayak yang minggu lalu ya, 1A, 1B. Itu ada Jimmy, Denny, Ardian, Angga, Rahmat, 1B-nya Rahmat, Arya, Ipin, nama Pandi. Kelompok 2 itu ada Agustino, Saili, Andre, Apriansah, yang 2A. 2B, Amelia, Liana, sama Yeni. 2C-nya ada Risa, Rizky, dan Dian. Yang kelompok 3 itu ada Putri Rindiani, Tri, Eka, Aisyah. Kelompok 3B ada Prima, Khairul Anas, Dika Pratama, Riki Sumantri. Sekarang Ibu tampilin LKPD di layar kalian, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada tugas untuk setiap kelompoknya. Kelompok 1 yang nomor 1 itu, kelompok 2 yang di nomor 2, kelompok 3 yang di nomor 3. Pak Ali, tutup pintu. Nanti tutup pintunya ya. Lalu kalian sekarang kerjakan ini, Ibu kasih waktu 5 menit, kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah pernah Ibu bagi, nanti akan dipresentasikan. Yuk, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai ya. Waktunya selesai. Sebentar. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu coba paparkan materi dulu, lalu nanti setiap kelompok presentasi ya. Kita masuk di paparan teori sebentar. Jadi perusahaan jasa itu adalah unit usaha yang didirikan perorangan ataupun kelompok. Lalu tujuan dari didirikan usaha itu adalah mencari laba atau keuntungan. Jadi setiap usaha yang didirikan itu
ya tujuannya memang mencari keuntungan, tidak ada orang yang buka usaha tapi cari rugi ya, pasti semua cari untung. Nah, apa saja ciri-ciri atau yang pertama dia itu menjual jasa seperti yang Ibu bilang tadi. Dia tidak menjual produk. Contoh nyatanya banyak ya di lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu tidak menyediakan produk, ya kayak yang tadi. Yang ketiga hasil tidak dapat disamakan. Yang keempat tidak ada standar harga yang umum. Contoh nyata yang banyak di lingkungan kita itu kayak salon, steam motor, steam mobil, laundry, tukang urut juga itu termasuk di usaha jasa. Dia tidak ada produk yang dijual. Itu ya. Ini ada contoh dari transaksi perusahaan jasa itu yang Ibu bilang tadi. Ada dia di bidang keuangan itu investasi, pendapatan, pembayaran listrik, pembelian peralatan kayak laundry gitu. Lalu ada tahapan-tahapan dalam proses pencatatan dalam siklus akuntansi ini. Jadi dia ada 3 tahapan, ada tahap pencatatan, ada tahap pengikhtisaran, dan ada tahap pelaporan. Kita masih ada di tahap pencatatan. Dari bukti transaksi yang tadi, seperti faktur, nota, itu nanti dianalisis dulu, lalu dimasukin ke jurnal umum. Untuk yang hari ini kita hanya masih di tahap menganalisis mekanisme debit kredit, belum sampai di jurnal umumnya. Kayak mana Bu cara menganalisisnya, mekanisme debit kredit itu? Udah muncul ya di layar kalian ada tangan kan? Nah, di situ coba jarinya buat ke depan semua. Jarinya dibuat ke depan, ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ibu kan udah pernah jelasin akun itu ada 5, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Cara gampang supaya kalian mengingat di mana ya bertambah debit, di mana ya berkurangnya gitu. Di jari kalian ini kan jari jempol dan jari kelingking itu harta dan beban. Nah, harta dan beban itu bertambah di debit, berarti berkurangnya di kredit. Modal, pendapatan, itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Jadi pelajaran kita tentang persamaan dasar akuntansi yang kemarin masih ada hubungannya dengan yang hari ini. Hubungannya itu ya dalam proses menganalisisnya, ada sedikit kesamaan begitu. Tapi beda tabel ya. Kalau di persamaan dasar akuntansi kan ada kolom-kolom tersendiri dia. Untuk harta harus dijelasin tuh bukan dijelasin, didetailin. Ada kasnya, ada piutangnya. Baru ada di sisi kanan ada modal tambah hutang. Kalau di sini nanti kita masih di tahap menganalisis saja. Contohnya gimana Bu? Nih kita masuk ke contoh. Contoh yang atas ya. Pada awal periode perusahaan di tanggal 1, Pak Badra menyetor uangnya 10 juta sebagai modal awal. Dia nyetorkan duit 10 juta. Berarti ada uang cash yang muncul. Berarti kasnya itu bertambah 10 juta. Lalu di debit. Lalu modal yang muncul. Modal itu bertambah juga 10 juta. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung enggak? Kalian. Kalau ada mau bertanya, silakan. Kalau tidak bertanya, biar Ibu lanjut ke contoh berikutnya. Sebelum kalian presentasi. Enggak ya? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Sebelumnya kan Ibu udah nyuruh kalian tuh menghafal buku paket yang di halaman 66 sampai 67 ada komponen harta itu apa-apa aja,
pembagiannya aset lancar dan aset tetapnya. Lalu utang itu ada apa aja, utang jangka pendek dan jangka panjang. Lalu beban juga ada pembagian ya, beban usaha dan beban di luar usaha. Jadi nanti kalian gampang, dia tergolong akun yang mana gitu, mana yang bertambah di debit, mana yang berkurang di kredit, atau mana yang bertambah di kredit, mana yang berkurang di debit gitu. Lanjut ke yang kedua. Contohnya, tanggal 8 dibayar secara tunai perlengkapan percetakan 250 kepada toko Jaya Paper serta 400.000 secara kredit. Dibayar secara tunai. Kalau dia membayar tunai, gini, ini ada dua case ya. Dia itu bayar sebagian tunai, sisanya ada pembayaran kredit. Nah, jadi dia akan memunculkan 3 akun gitu. Perlengkapan kalau di total jadinya 650.000 ya. Karena dia ngeluarin duit 250 dan dia berhutang 400.000. Jadi totalnya 650.000. Itulah total perlengkapan yang dia milikin. Makanya muncul di perlengkapan salon itu bertambah 650 di layar kalian. Karena dia tadi membayar 250.000 secara tunai, berarti uang kasnya berkurang 250.000. Itu nanti posisinya di kredit karena harta berkurang di kredit gitu. Lalu kan ada utang dia nih masih 400.000 dia ini utang. Berarti muncul hutangnya 400.000. Kalau bertambah kan posisinya di kredit, makanya dia jadi hutang bertambah 400.000 di kredit. Dan cara ketika nanti kalian menuangkannya ke dalam jurnal umum, selalu ditulis debit duluan. Sisi debit selalu diisi duluan, ditulis duluan. Nah, sisi kredit nanti dia ditulis agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam. Itu tandanya dia di posisi kredit gitu. Sampai di sini penjelasan Ibu, apakah Mas ada yang mau ditanyakan? Ibu persilakan. Kalau enggak ada, kita masuk ke presentasi yang Ibu bagikan tadi. Presentasi kelompok, perwakilan kelompoknya yang presentasi. Enggak ada yang nanya ya? Kenapa, Pak? Bu, dia mau nanya bingung ya, Bu? Oke, ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, silakan tanya. Oke, kita lanjut ya. Presentasi kelompok. Perwakilan kelompok 1 ada di layar kalian itu. Tadi kan sudah Ibu suruh diskusi. Oh iya, Ibu ada juga bagikan di grup WA LKPD seperti ini ya, bentuk PDF. Ini kan untuk LKPD kelompok ini, yang Ibu share ini sebagian dari LKPD kelompok. Ibu cuma ambil contoh 3 transaksi. Nanti ada juga LKPD lembar kerja yang individu, itu kalian kerjakan yang individu lalu nanti dikirim ke Google Classroom. Untuk yang ini kita diskusikan di sini di Google Meet ini. Yuk, yang kelompok 1 silahkan presentasikan yang di layar ini. Ada si kelompok 1. Ada si Denny. Denny dengar nggak ini suara Ibu? Dengar, Bu. Ya, coba Denny yang tanggal 2. Kayak mana itu analisisnya? Tika menyetorkan langsung ke debit kredit ya, Bu? Iya, analisis kayak yang tadi, yang mana bertambah, mana yang di debitnya, mana di kreditnya gitu.
Suaranya nggak kedengar, Nak. Ini lagi diskusi ya. Coba yang lain, yang kelompok 1, yang di tanggal 2. Gila. Cepetin. Oke Bu, saya Bu yang akan mempresentasikan Bu. Coba Jimmy yuk Nak. Jadi pada tanggal 2 pada akun kas bertambah di debit senilai 50 juta. Oke. Muncul juga modal bertambah di kredit sebesar 50 juta. Di kredit apa yang muncul? Modal Bu, Akun apa? akun Oke, modal. good. Jadi muncul akun kas di debit 50 juta, di kreditnya modal ya. Pintar Jimmy. Ya Bu. Ibu kasih Benar, Bu. nilai plus ini. Coba yang tanggal berikutnya, tanggal 4. Siapa lagi yang lain yang kelompok 1 yang bisa selain Jimmy? Berarti Jimmy udah ngerti ya. Karena ada yang nggak hadir sih, ada kegiatan tadi ya. Angga ada nggak? Nah, nggak ada. Coba Angga yang di tanggal 4. Angga kelompok 1. Angga. Jaringannya nggak ini ya kayaknya ya. Atau Jimmy, coba semuanya Jimmy aja deh yang kelompok 1 perwakilan. Kayaknya Jimmy bagus jaringannya. Ya Bu. Oke, ayo Nak. Pada debit muncul akun perlengkapan salam senilai 6.500.000. Sedangkan pada kredit muncul utang senilai 6.500.000. Oke. Tanggal 9. Pada tanggal 9 menerima uang sebesar Rp 2 juta dari pelanggan. Di sini pada debit muncul kas senilai 2 juta rupiah. Dan pada kredit muncul pendapatan senilai 2 juta rupiah. Oke. Sekian Bu. Bagus sekali Jimmy. Terima kasih Nak. Ibu, Ya Bu. tahu nih mungkin di kelompoknya itu masih ada yang belum ngerti. Jadi Jimmy nanti coba jadi ini ya, tutor untuk ngajarin teman di kelompoknya. Ya Bu. Oke, terima kasih Jimmy. Coba yang kelompok 2. Kelompok 2. Analisis transaksinya ada si Risa ya. Risa hadir kan? Hadir, Bu. Oke, Nak. Yuk coba yang itu dianalisis transaksinya. Presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi, tanggal 1 Rudi memulai sebuah usaha dengan nama bengkel servis dan reparasi mobil Rudi. Untuk itu, ia menginvestasikan uang tunai ke kas perusahaan sejumlah 10 juta rupiah. Jadi, kas bertambah di debit 10 juta, modal bertambah di kredit 10 juta. Oke, lanjut.
Risa aja semuanya. Tanggal yang 2 tanggal dibeli 2 dan perlengkapan tanggal 4. bengkel masing-masing seharga 2 juta rupiah secara tunai. Halo, Risa. Perlengkapan bertambah di debit. Ya, Bu. Iya, lanjut, Nak. Tanggal 2 dibeli perlengkapan bengkel masing-masing seharga 2 juta rupiah secara tunai. Perlengkapan bertambah di debit senilai 2 juta. Kas bertambah di kredit senilai 2 juta. Ya. Lanjut yang tanggal 4. 4 dibeli peralatan bengkel seharga 1.500.000 rupiah dari toko Sejahtera. Peralatan bertambah di debit 1.500.000. Hutang bertambah di kredit 1.500.000. Oke. Pinter. Risa, udah ngerti berarti ya. Nanti kalau ada teman yang nggak ngerti, diskusi. Nah, Risa, selanjutnya yang kelompok 3, silakan presentasi, Nak. Yang kelompok 3 ada Putri Rindiani, Tri Eka, Aisyah Pipit. Yuk, presentasi yang kelompok 3-nya. Aisyah Pipit ada kan ya? Oh, ada kok itu. Tanggal 1, Tuan Fandi menginvestasikan uang tunai sebesar 35 juta dan kendaraan senilai 50 juta. Nah, kas itu bertambah di debit, kendaraan bertambah di debit, setelah itu modal berkurang di kredit senilai 85 juta. Oke, sudah ya? Udah, Bu, tapi kalau yang nomor 2 dan 3 itu nanti kayaknya dibantu sama kelompok deh, soalnya belum selesai. Yang mana? Tanggal 2 dan Nanti tanggal bakal 3 ya? Nah, Anas. Oh ya, ayo silakan Anas. Kelompok 3B. Oh iya Bu, hadir. Tanggal berapa 2 ya? Di tanggal 2 dibeli perlengkapan percetakan seperti tinta, kertas, dan kain seharga Rp2.500.000 secara tunai. Jadi kalau secara tunai ada perlengkapan bertambah, jadi masuk ke debit senilai Rp2.500.000. Karena dibayar secara tunai juga, kasnya keluar itu akun kas, Bu. Kasnya berkurang menjadi masuk ke kredit senilai Rp2.500.000. Iya, Bu. Ya, terus lanjut. Lanjut di tanggal 3, Bu ya. Ya, lanjut Anas. Di tanggal 3 dibeli peralatan kantor seperti meja, kursi, dan komputer seharga 10 juta dari toko Abdi secara kredit. Jadi di tanggal 3 ini secara kredit, bukan tunai. Jadi akun yang keluar adalah peralatan bertambah di debit menjadi 10 juta. Terus muncul lagi akun hutang karena dibayar secara kredit, bertambah di kredit menjadi 10 juta rupiah, Bu. Oke.
Jadi yang di tanggal 3 yang muncul akun apa aja tadi? Peralatan Dan hutang, Bu. dan Hutang. oke, good. Ya, sebesar 10 juta ya. Iya, Bu. Oke. Kalian sudah sebagian sepertinya sudah mengerti, walaupun Ibu tahu pasti ada juga yang belum paham 100%. Bagi yang kurang mengerti boleh ditanya dengan temannya, diskusi mana supaya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Sampai di sini, apakah ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak Ibu yang lain? Tidak, Bu. Nggak, udah jelas ya. Ibu simpulkan dulu. Ibu simpulkan dulu yang hari ini pertemuan kita. Jadi kita tadi membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, ada karakteristik perusahaan jasa. Tadi seperti yang kita bahas, tidak ada produk yang ditonjolkan perusahaan jasa, tidak ada standar harga. Contohnya tadi yang nyata di lingkungan kita ada laundry, ada salon yang paling umum ya, kalau di desa-desa salon juga ada. Kalian bisa nanti lihat di lingkungan sekitar, oh ini nggak jual produk, ini bisa dikategorikan sebagai perusahaan jasa gitu. Tapi sama tujuan usaha itu pada umumnya adalah mencari keuntungan, mencari profit. Lalu untuk mekanisme debit kredit tadi ada tangan, ingat aja 5 akun, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu selalu susunannya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta dan beban selalu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Utang, modal, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Gitu ya. Ibu stop sharing dulu. Untuk LKPD yang Ibu bilang tadi, LKPD kelompok kalian sudah mengerjakan. Lanjut di LKPD individunya itu dikerjakan masing-masing, lalu nanti dikumpul di Google Classroom, di grup yang sudah kita buat. Kira-kira masih ada yang mau bertanya anak-anak? Kita ketemu Tidak, Bu. lagi di minggu berikut. Oke, kita ketemu di minggu berikutnya itu tentang jurnal umum. Kita akan masukkan ini analisis ini tadi ke jurnal umum. Kalian boleh baca bahan ajar yang nanti akan Ibu sharing di grup. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Ibu minta kalau tadi laki-laki yang menutup, sekarang yang perempuan pimpin doa. Coba siapa yang tadi belum ada ya? Risa udah, Aisyah sudah. Amel nggak masuk ya? Siapa aja deh yang perempuan? Yang perempuan yuk, pimpin doa yuk nak. Putri Rindiani, Bu. Putri Rindiani, hadir ya? Ayo Putri. Hadir. Putri Rindiani. Ya, hadir, Bu. Yuk nak, pimpin doa. Angga dimatikan dulu mic-nya Angga. Angga, matikan mic-nya dulu nak. Denny juga matiin mic-nya. Oke yuk Putri. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Selesai. Oke, terima kasih Putri. Boleh dimatikan lagi mic-nya ya, Nak? Di-mute lagi. Oke, itu tadi pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Silahkan dibaca materi yang nanti akan Ibu bagikan. Jangan lupa tugasnya yang individu dikerjakan. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Ini masih ada corona, jadi hindari berkerumun ke tempat teman-temannya. Itu saja yang mau Ibu sampaikan. Semoga kita sehat untuk pertemuan berikutnya. Sampai ketemu. Ibu tutup. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Keluarkan ya?